Halo, ketemu lagi dengan Om Gadot. Ya, kita mulai lagi di seri building ya. Kita akan bahas Tribun VVIP atau sering disebut di sini Bukit Jokowi, Race Control dan Rigid. Juga kita punya ekstra yaitu main air ala surveyor. Oke. Ya, perkenalkan Om Gadot itu sebenarnya kerja di satu perusahaan kontraktor yang namanya PT Solomon Wiramakmur ya. Pusatnya ada di Medan. Kita buat proyek dari mulai Medan sampai ke Sulawesi Utara yang paling jauh ya sampai saat ini. Oke, kita langsung mulai dari kita menuju ke area Tribun VVIP. Jadi ini bukan cuman ke areanya tapi gimana prosesnya kita ngerjain Tribun VVIP ya. Yang pertama karena di Tribun VVIP ini stok besinya by PP, jadi Om Gadot hanya upah aja. Jadi kita harus ngebon besi di PP. Nah ini proses ngebon besi di PP-nya. Ya. 5. Ya ini Sulaiman AK Gendut. Nah. Tukang besi yang paling kuat. Yang dhisik pas kita ngambil pakai iya. Soalnya akeh. Hati-hati, awas. Oke, jangan lupa subscribe Om Gadot dan juga dukung terus Solomon. Ya. Yang jelas Solomon Wiramakmur itu selalu strong and simple ya. Kita bangunnya kuat dan gak rumit-rumit, gak muluk-muluk, yang gampang-gampang aja. Maksudnya kita ndak mau terlibat sama politik-politik gak jelas. Mentul kesini iso nuduk motor iya. Biasa motor penyok wih. Ya karena ngambilnya pakai pickup mesti harus hati-hati ya. Kalau terlalu melonjolor ke depan nanti waktu jalannya nggak rata, toeng-toeng itu bisa mukul kacanya mobil ya malahan ya. Oke, jadi ceritanya gini nih, Solomon dan Om Gadot. Oke. Pemilik Solomon itu temennya Om Gadot kuliah ya dulu ya. Temennya Om Gadot kuliah, terus ya kita kerjasama lah. Jadi pokoknya tidak mengecewakan lah. Kalau dilihat dari track recordnya di sirkuit Mandalika kan sudah bisa dilihat. Wah, bundet. Gimana track recordnya Solomon. Ya kita selalu berusaha untuk mendeliver apa yang diinginkan oleh klien dengan hasil maksimal, dengan waktu optimal, dengan harga yang wajar. Oke. Kita akan berusaha supaya proyeknya bisa ekonomis ya. Jadi kita akan backup juga dari metode kerja, dari engineering juga. Jadi gimana caranya supaya bisa dilakukan dengan cara optimal. Jadi kalau memang mau ada proyek jangan ragu-ragu untuk hubungi Solomon Wiramakmur ya. Oh ya, untuk hubungin Om Gadot bisa lewat Instagram ya. Instagramnya sama, nama Instagramnya Om Gadot YouTube. Sama seperti nama channel. Mungkin ada yang kalau mau masukin CV atau apa bisa kontak sana. Karena bila kita dapat tender baru mungkin kita butuh staff tambahan. Awas jepret. Tapi kalau ada yang mau bangun juga bisa hubungi lewat Instagramnya Om Gadot. Nanti kita akan hubungi dari office ya. Office akan hubungi gimana-gimananya. Kita sediakan mulai dari design and build ya. Jadi dari mulai engineering, perencanaan, perhitungan struktur, sampai pembangunan kita sediakan semua. Kita juga bisa bantu untuk perizinan asal yang tidak terlalu ruwet-ruwet ya. Tapi kalau udah berbau politis, tim kita banyak menghindar ya. Politis itu maksudnya terjadi keruwetan antar pemegang saham atau apa, kayaknya mendingan gak deh. Ngabisin energi.
Oh ya, kalau cerita Om Gatot sendiri, Om Gatot ini lulusan Teknik Sipil S1 dari Universitas Parahyangan Bandung. Nah, disitulah Om Gatot berteman sama Solomon. Terus Om Gatot nerusin lagi kuliah S2 di Petra Surabaya, bidang spesialisasi manajemen proyek. Kebetulan juga jadi lulusan terbaik di sana. Oke, hati-hati ya, jangan ngebut, mesti pelan-pelan, hati-hati. Soalnya jalannya tidak rata. Itu guyonan tukang ya itu ya. Oke, ini mulai lagi pabrikasi besi. Habis ngebon besi terus langsung dipabrikasi. Kita mulai kebut-kebutan lagi. Pabrikasi net. Dia bilang nanti istrinya melas. Lihat dia gitu kayak yang lalu waktu video ekstra pas hujan-hujan itu istrinya melas katanya. Enggak ya, kita kan memang kerja yang dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar target demi kejayaan bangsa ya, negara Indonesia, nama baiknya nih sirkuit Mandalika, karena ini termasuk proyek vital nasional ya. Ini besi 10 dipotongin untuk bagel atau sengkang. Sengkangnya balok sloof dan kolom di Tribun VVIP. Kalau di sini punya banyak nama itu ya. Tribun VVIP, ada yang sebut juga OBS, Observation Deck. Ada juga yang bilang Bukit Jokowi. Ada juga yang bilang Bukit Pink, karena di kiri kanannya nanti bakal banyak bunga bougainville warna pink. Ini kaosnya Bapak yang di kanan itu nanti jadi cover ya. Itu kaosnya tulisannya bagus di belakangnya. Oke, ini satu file cap untuk Bukit Jokowi udah dirakit. Nanti kayak gini file capnya. Mirip kayak bentuknya file cap race control, cuman lebih kecil. Oke, jangan lupa subscribe Om Gatot YouTube dan share juga. Dan juga jangan lupa terus dukung Solomon. Ya, ini depan kantor sedang dipadatkan untuk persiapan aspal. Motor grader, wirawiri, pemadatannya berlapis ya. Jadi kalau sebenarnya tuh setaunya Om Gatot tuh ya, syaratnya itu pemadatan tuh maksimal tiap 30 cm dipadetin. Tapi ini kayaknya lebih tipis ya lapisannya ya, sekitar 15 cm, 20 cm, 15 cm udah dipadetin ya. Ini standar luar biasa ya. Ya, ini tukang kayu sedang milihin kayu-kayu yang triplek-triplek yang dulu dipakai di race control untuk dipindahin ke Bukit Jokowi. Jadi cari yang ukurannya pas. Nah, ini cara ngedam yang sambil jalan ya. Mungkin sudah pernah dibahas, tapi ini saya tunjukkan lagi. Soalnya ini truk damnya besar. Dia langsung nanti akan ngedam sampai maju. Jadi truknya sendiri sudah ikut meratakan urukannya, material urukan. Biar motor gradernya tidak terlalu susah nanti.
Itu butuh keahlian khusus itu ya. Drivernya ngeratainnya bagus tuh. Oke, masuk lagi ke video perataan. Pemadatan ini udah cukup rata ya. Masih dipadetin. Ini kalau kita berdiri di sini, tempat Om Gadot ngambil video, itu tanahnya kerasa bergetar ya, kena vibro itu ya. Kalau Om Gadot nggak salah, vibro tadi itu vibro 80 ton. Oke, kita mulai jalan ke Bukit Jokowi. Di sebelah kiri kelihatan truk air yang sedang membasahi area yang mau dipadatkan. Karena untuk pemadatan itu juga butuh kadar air yang pas ya. Kalau terlalu basah nggak bisa karena melenyek. Kalau terlalu kering juga nggak bisa padat. Jadi kadar airnya harus optimal. Ya, ini tim surveyor ngecek level apakah terlalu tinggi atau enggak. Wah, ini gimbalnya lumayan ya, udah nggak terlalu goyang-goyang ya. Udah pakai settingan yang terakhir itu, yang katanya para viewer oke settingannya. Kalau kita jalan gini nggak terlalu kerasa ya getarannya ya. Tapi kalau kita berhenti itu aja langsung kerasa tuh getaran dari vibro. Drrrr, gitu. Di kaki itu terasa. Jangan lupa subscribe Om Gadot YouTube, nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru langsung dapat notif. Like dan share juga ya ke teman-teman. Wah, ternyata area ini udah di primer ya. Siap diaspal siang. Oke, by the way ini video diambil pagi ya. Jadi tadi pagi sebelum makan siang kita mulai naik ke Bukit Jokowi. Sorean tadi itu sudah diaspal ya ini, area ini. Sudah diaspal, cuman aspalnya kan juga tidak super spesial kayak aspal trek ya. Ya, bagus. Wah, KW1 lah, tapi nggak, kalau yang di trek itu nggak KW1 lagi, itu KW super spesial. Jadi kita memang nggak liput pengaspalannya. Oke, kita lewat melipir aja, melipir sebelah sininya mobil yang primer aspal. Nah, lumayan loh, ini jauh juga jalannya loh. Wih, ada kala gondang, dapat tumpangan nih. Cuman sayang ya, suaranya terpaksa saya kecilkan karena suara anginnya benar-benar mengganggu sekali. Yang jelas kita ada pembicaraan sambil jalan ini. Pak, katanya mau nambah tenaga. Mana tenaganya itu? Katanya dia bilang katanya tukangnya nggak bisa datang, masih ada acara di rumah apa. Walah, alasannya banyak sekali ya. Oke, kita naik nih. Sepeda inilah. Ngomong udah kayak Nyoman Darsana. Oke, biar tahu aja ya, Nyoman Darsana itu dulu salah satu pelaksana senior di Om Gadot tim. Luar biasa, cepat sekali dia. Mana orang lu? Ini belum. Ya, kan ini ada juga. Oh. Nah,
Satu, dua, ya tiga ya. Tiga udah kelar. Oh, empat. Ya, ini tinggal itu. Nih empat, hampir. Ya, ini 5. 6. Apa itu, ada kecelakaan? Sudah. Nah. Ya, itu kecelakaan itu. Jadi ceritanya itu waktu digali pakai alat berat kan tanahnya batu ini. Terus waktu digaruk terlalu keras, terus jepret gitu loh, jepret pas batunya pecah, jepret mukul itu, jadi pondasinya itu putus di tengah, putus apa retak itu ya, istilahnya putus tuh ngeri banget ya. Enggak, besinya masih utuh, cuman betonnya retak. Jadi terus terpaksa digali lebih dalam, nanti diturunin ke sana, soalnya yang retak itu nggak boleh dipakai, harus dipotong. Ya, kecelakaan di proyek lah, standar. Nggak ada yang perlu diributin. Santai. Oke. Sudah ada 8 titik yang dikerjakan. Ya, 8 titik siap dikerjakan. 9 mestinya sama itu, sebelah sana ada 9. Oke, kita langsung mulai. Ini masih bobokan dulu, besok sudah mulai lantai kerja. Langsung pasang begisting keliling sama besi ya. Pasang kolom. Kita mulai kebut-kebutan struktur lagi di sini. Meskipun nggak sengebut yang di race control ya, soalnya ini orangnya emang lebih sedikit, bangunnya lebih kecil. Oke, anggap kita nih orang VVIP di sini. Lihat pemandangan yang mereka lihat nanti besok itu seperti ini pemandangannya. Oke. Sip. Ya, ini titik bor di tribun VIP ya. Mesin bor merek Gemela, Mr. Paul. Tadi udah hitung-hitungan, mereka tinggal kurang 5 titik bor ya. Jadi kalau nggak besok lusa sih harusnya kelar ya. Paling lama tuh apes-apesnya 3 hari lagi selesai. Jadi ini hari apa nih? Kamis ya, Jumat, Sabtu. Paling sial tuh hari Minggu mereka udah harus selesai. Jadi Senin area ini udah milik Om Gatot. Tinggal dikebut-kebut aja. Ini jauh lebih enak daripada race control dulu ya. Overlapnya sama Gemela terlalu banyak waktu di race control. Oke, kita sekarang mau menuju ke arah race control. Kita mau jalan dulu ke sana. Karena mesti ada gambar yang diklarifikasi dulu. Jadi Om Gatot harus mampir ke kantor. Oke, kita lewat area gravel ya. Gravel tikungan 1. Kayaknya mending nyebrang ini ya. Nyebrang gravel trap aja lah. Potong jalur. Rasa-rasa jadi pembalap. Ini gradasinya gap ya, hampir uniform. Gradasinya uniform. Dan bersih ya, nggak ada debunya. Ya tadinya mau nyoba langsung ada suara di videonya ya, cuman ternyata anginnya benar-benar mengganggu sekali, jadi terpaksa suaranya dimatikan. Ya ini ngelihat deretan alat-alat pengaspalan ini, naluri fotografernya rada tertantang ya, tapi habis di zoom dikit ngelihat cahaya dan lainnya kayaknya nggak bagus ya. Kita lurus aja, langsung jalan terus. Mereka udah siap itu. Kalau lihat di AMP juga udah ada asap-asap, cuman mungkin dari sini nggak terlalu kelihatan ya. Itu mereka udah mulai produksi. Oke, kita menuju ke area rigid ya. Ya, di sini di area kerjanya PT Wika Persero.
Om Gatot lihat rigidnya gimana, karena sekalian mau belajar rigid ya. Biarpun rigid itu juga beton ya, tapi beda sama bangunan ya. Kita mesti belajar. Enaknya apa di Mandalika ini ya? Di sini nih semuanya ada ya. Jadi mulai dari infrastruktur ada lengkap, dari pengaspalan ada, rigid ada, bikin terowongan ada, bangunan ada. Jadi kalau memang ada yang mau belajar itu, ini luar biasa ini. Amati aja caranya mereka kerja gimana, itu sama aja kita udah pernah megang proyeknya. Cuman bedanya kita nggak tahu behind the skin-nya ya, kayak misalnya budgetnya gimana, apanya gimana. Tapi paling nggak cara kerjanya itu kita ngerti. Nah kalau kita ngerti cara kerjanya, kita bisa menganalisa biayanya gimana, terus staff yang dibutuhin kayak apa, alatnya kayak apa gitu loh. Jadi memang di sini ini bisa belajar macam-macam banget. Kalau biasanya kita rigid kan cuma lihat kalau pas di mobil atau di motor lewat, lihat orang lagi buat rigid, tapi kan kita nggak mungkin detail ya. Kalau di sini kita bisa detail, tongkrongin aja. Pasti banyak ilmu yang bisa didapat dari sini. Ya, maaf kalau suara anginnya cukup gede ya. Ini padahal sudah dipotong gila-gilaan loh di anunya, di apa, noise reduction-nya, tapi tetap aja. Tapi kan permintaan dari para viewer minta suaranya proyek dimasukkan ya. Nggak mau suara proyeknya dihilangin. Oke, ini ada pengawas sedang ngeliatin pembesian rigid untuk persiapan dicor. Ya, itu dari Jaya CM. Yang rompinya oren-oren. Oke, ini tetap nggak tahu ya kenapa kok dikasih jarak ini ya antara rigid sama itu, yang lama dan yang baru. Sebenarnya kalau cuman untuk keperluan sambungan pipa itu mungkin bisa di block out ya. Cuman nanti kelihatan sambungan si rigidnya. Nggak tahu, mungkin itu alasannya ya, nggak mau kelihatan sambungan di situ, jadi di block out semua. Ditinggal satu larik. Oke, jangan lupa subscribe Om Gatot YouTube, nyalakan lonceng, like, dan juga jangan lupa share ya teman-teman biar channel ini makin berkembang. Oke, ini staf pengecoran rigid lagi bersantai. Kita langsung menuju race control, kita jalan kaki. Kayaknya settingan di gimbal udah cocok ya, udah nggak goyang-goyang ya. Perbedaan utama proyek infra dan proyek building ya. Manpower, kalau di infra tuh padat modal, manpowernya dikit. Sedangkan kalau di building itu orang semua. Kalau di infra progresnya cepat, bret selesai. Kalau di building muter, progres gak ada. Kena cegatan COVID. Nanti malam jalan. Balik Pak tadi. Ya tadi harusnya nambah orang 8 ya. Tapi yang datang cuma 3. Yang 5 kena cegatan COVID balik. Karena belum vaksin. Hari ini biar vaksin dulu, nanti biar balik lagi. Oke, maaf ya kalau anginnya suaranya mengganggu. Memang susah ya, ini area lepas, ini tanah lapang, ini anginnya kencengnya minta ampun, bisa masuk ke apa speaker terus. Mungkin kalau ada yang bisa punya masukan gimana caranya ngatasi angin ini, bisa dibantu ya di kolom komen. Sangat dihargai. Oke, kita menuju race control. Race control. Kontrol ini aja masih gini. Ya ini sisi depan ini baru dipasang, mau disuruh bongkar ya perancahnya, soalnya katanya mau dicor rigid itu atau diaspal, salah satu dari itulah.
Oke, jangan lupa Anto di mana Anto? Ada ini. like dan subscribe. Juga kenalan sama Solomon ya, tempat Om Gatot kerja. Ya udah, kerja aja. Tuh dia bilang katanya mau dimasukin YouTube, suruh bergaya, nggak usah lah, kerja aja lah. Ya ini udah bikin kepalaan plester ya. Nanti plesternya biar cepat dan flat. Oke. Ya, kelihatan bagian-bagian tembok yang sudah ditulis-tulisin oke sama orang MEP udah mulai dipalain. Ya ini gengnya Mandoranto ini yang harusnya nambah 8, tahu-tahu cuman muncul 3 gara-gara kena cegatan COVID. Ini mandor lamanya Om Gatot ya. Dari Om Gatot kenal dia itu mulai dari 2002. 2002 proyek pertama itu udah kenal sama Mandoranto ini. Dulunya dia spesialis di keramik, cuman sekarang akhirnya dia merambah kemana-mana ya. Cuman waktu keramik itu masih ingat Om Gatot, waktu itu 2002 itu masang keramik itu 12.500 ya, per meter persegi. Upah tukang masih 27.500. Keneknya 20.000. Itu malah 2003 ya mungkin ya. 2002 itu masih 20.000 sama 15.000. Kenapa? Oh. Tapi bukannya bisa masuk kalau udah vaksin? Loh, itu bukan orang yang dari Bali? Bukan orang yang kamu bawa dari Bali? Orang sini. Orang sini? Ya, yang orang dari Bali mana? Besok pagi dia. Oh, yang orang dari Bali itu orang keramik aja? Tapi kan bisa orang keramik disuruh gini? Bisa semua itu maksudnya nggak sama apa itu. Nah iya, kenapa enggak itu aja diajak tadi? Start itu. Oh, Ada cara keluarga. Ya sebenarnya sih ya mungkin apa ya, habis pulang dari Bali baru di rumah 1-2 hari gitu ya, terus langsung mau pergi lagi, mungkin istrinya ngomel ya. Jadi besok baru masuk. Ya itu saya tadinya yakin orang yang dari Bali, soalnya kan itu pasti udah vaksin semua, ternyata dia ngambil orang lokal juga. Oke, itu papan gambar ya, papan gambarnya mau copot, ntar ditempelin lagi tuh. Oke, ini plafon udah selesai. Ini plafon sementara belum bisa nutup, jadi orang plafon hari ini libur ya, katanya ngopi-ngopi dulu bos gitu. Oke, ini udah kepalaan semua, tinggal di plester ya. Nanti malam bisa melester. Nanti malam tinggal melester. Ini di tangga juga udah mulai dipasang. Oke. Ya, itu di bawah tangga kelihatan ya, udah mulai dipasang batanya. Nanti langsung diterusin ke atas supaya area ini bisa tertutup dulu. Jadi kelihatan bisa di finish. Ya. Bagi jarene oleh ditutup bisa. Hah? Di ADC. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman. Jangan lupa juga dukung Solomon ya, tempat Om Gatot kerja. Oh ya, di akhir video ini kita ada main-main air ala surveyor ya. Oke, ini yang dilakukan ini apa sih sebenarnya? Ngapain sih? Kok air dituang-tuang terus dielus-elus pakai tangan gitu ya? Nah, ini yang dilakukan ini sebenarnya surveyor ini sedang mencari marking. Jadi karakternya di proyek itu kan semuanya di marking ya, seperti yang lalu udah pernah kita bahas. Jadi kita kasih garis untuk pasang bata, garis untuk finishing dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya ada juga garis-garis yang namanya tuh garis pinjaman. Nah, surveyor akan membuat garis itu, mungkin biasanya yang ada tuh pinjaman 1 meter apa gitu ya, pinjaman 1 meter dari as bata. Jadi kalau bata itu udah dipasang,
Biasanya kan ketutupan bata garisnya, jadi tidak bisa kelihatan lagi. Terus gimana? Kita bisa tetap refer ke garis pinjaman. Nah itu begitu dibasahin kelihatan kan itu ada item itu. Ya ada item, nah itu markingan yang lama itu. Jadi kalau dikasih air itu nanti kelihatan dia, tintanya kelihatan lagi. Nah ini dari garis pinjaman mereka mau cek ke as tembok ya. Diukur dulu. Ini pinjaman berapa ini? Tidak terlalu kelihatan sih. Tadi juga tidak terlalu merhatikan. Pokoknya ini garis-garis pinjaman yang dibuat sama surveyor. Mereka aja yang tahu. Pinjamannya belum tentu sama, belum tentu semeter. Oke, ini di sebelah sini juga tuh kelihatan kan. Nah itu hitam. Nah itu nanti ini dihubungin sama sebelah sana tuh. Tuh kan, kalau satu garisnya. Nah gitu. Jadi kalau pinjamannya tidak ketemu itu, wah nyari-nyari itu. Kalau proyeknya jorok ya, kalau proyeknya jorok itu biasanya suka ada sisa adukan atau apa jatuh-jatuh di lantai, kotoran keinjak-injak, itu pinjamannya tidak kelihatan tuh, mesti dipukul-pukulin dulu pakai palu. Jadi kotorannya bersih baru dikasih air, tuh, dicari pinjamannya. Tapi pasti nggak akan hilang tintanya, pasti ketemu. Oke, ini terus di load ya. Habis di load dicepret, ya kan? Cepretan itu adalah as dinding. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kenapa as dindingnya itu nggak di as bata? Ya kan? Coba kalau nanti dilihat ya. As cepretannya ini nggak di as bata. Kenapa as dinding nggak sama dengan as bata? Itu pertanyaan saya, jawab di kolom komen ya. See you all!